Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita rahmat dan kesehatan. Tak lupa pula salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita keluar dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai silabus. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Salmita Sakinah yang bertugas sebagai moderator. Adapun anggota kelompok saya yaitu Anggi Yusriana dan Sania Maharani. Adapun kegiatan yang akan kami lakukan yaitu pertama sesi pembukaan yang sudah berlangsung, yang kedua sesi penyampaian materi, dan nanti akan ada sesi tanya jawab yang dilakukan di e-learning. Baiklah, langsung saja kita ke sesi penyampaian materi oleh anggota kelompok 7. Yang pertama, materi pertama dan kedua akan disampaikan oleh Anggi Yusriana. Kepada Anggi Yusriana, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Baik, saya akan menyampaikan materi yang pertama dan kedua. Yang pertama yaitu pengertian silabus. Silabus merupakan seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis yang memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar. Silabus adalah rencana pembelajaran untuk satu semester, di mana di dalamnya terdapat pembelajaran, kegiatan pembelajaran, media, dan sumber serta alat. Maka silabus dikembangkan untuk pembelajaran silabus. Jadi nantinya akan tertulis silabus tema apa yang kemudian dimasukkan beberapa kompetensi dasar, beberapa bidang studi yang ada di dalamnya. Adapun fungsi silabus, fungsi silabus yang pertama yaitu silabus dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan buku siswa. Buku siswa memuat tentang materi pelajaran, aktivitas peserta didik, dan evaluasi pembelajaran. Yang kedua yaitu silabus menjadi acuan dalam penyusunan rencana pembelajaran untuk semua kajian mata pelajaran dan penilaian hasil pembelajaran. Tiga yaitu hasil pengembangan silabus perangkat pembelajaran yang berfungsi sebagai alat untuk aktualisasi kurikulum secara operasional pada tingkat satuan pendidikan, sehingga memudahkan guru melakukan pembelajaran. Materi yang kedua yaitu pedoman penyusunan silabus. Dalam pengembangan atau penyusunan silabus perlu dipertimbangkan beberapa prinsip. Prinsip tersebut merupakan kaidah yang akan menjiwai proses pembelajaran. Terdapat beberapa prinsip yang harus dijadikan pedoman dalam pengembangan atau penyusunan silabus. Di antaranya ialah yang pertama yaitu alamiah. Alamiah di sini dimaksudkan yaitu keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang kedua yaitu relevan. Yang mencakup relevan yaitu cakup materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Yang ketiga yaitu sistematis. Sistematis di sini berupa komponen-komponen silabus yang saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Yang keempat yaitu konsistensi. Adanya hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, tugas belajar, dan sistem penilaian.
Yang kelima yaitu memadai. Cakupan indikator, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Yang keenam yaitu aktual dan kontekstual. Di sini berupa cakupan indikator, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Yang ketujuh yaitu fleksibel. Fleksibel di sini berarti keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan menyeluruh di sini yakni komponen silabus kognitif, afektif, dan psikomotor. Sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anggi Yusriana yang sudah menyampaikan materi pertama dan materi kedua. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sania Maharani. Kepada saya, Sania Maharani, saya persilakan. Terima kasih moderator. Saya akan menyampaikan materi 3 dan materi 4. Yang ketiga, komponen-komponen dalam silabus. Secara garis besar, silabus mencakup kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, materi pembelajaran, dan kegiatan pembelajaran. Beberapa komponen yang harus ada dalam silabus adalah sebagai berikut. Yang pertama, identitas mata pelajaran yang dikhususkan SMP, MTS, SMPLB, paket B, dan SMA, atau MA, atau SMA-LB, atau SMK, atau MAK, atau paket C, atau paket C kejuruan, dan tidak dicantumkan untuk TK dan SD, terutama kelas rendah. Yang kedua, identitas sekolah, yang memuat nama satuan pendidikan dan kelas. Yang ketiga, kompetensi inti, atau KI, merupakan gambaran mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari oleh peserta didik untuk jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Yang keempat, kompetensi dasar atau KD merupakan kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait muatan atau mata pelajaran. Yang kelima, indikator pencapaian kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur atau diamati untuk menunjukkan tercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Yang keenam, materi pokok yang memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Yang ketujuh, pembelajaran. Pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Yang kedelapan, penilaian. Suatu proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Yang kesembilan, alokasi waktu. Sesuai dengan jam pelajaran dalam struktur kurikulum untuk satu semester atau 1 tahun. Yang ke-10, sumber belajar. Sumber belajar dapat berupa buku, media cetak, dan elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar lainnya yang relevan. Keempat, langkah-langkah penyusunan silabus. Satu, mengisi kolom identitas mata pelajaran. Pada bagian ini diperlukan dituliskan dengan jelas nama sekolah, mata pelajaran, ditujukan untuk kelas berapa, pada semester mana, dan alokasi waktu yang dibutuhkan. Yang kedua, mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Standar kompetensi pada dasarnya merupakan kualifikasi kemampuan minimal siswa yang menggambarkan penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap tingkat dan semester untuk mata pelajaran tertentu. Yang ketiga, mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran. Pembelajaran ini merupakan pokok-pokok materi pembelajaran yang harus dipelajari siswa untuk mencapai kompetensi dasar dan indikator. Yang keempat,
Mengembangkan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pola umum kegiatan yang akan dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Yang kelima, merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang keenam, penentuan jenis penilaian. Penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan berdasarkan indikator. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan non-tes dalam bentuk tertulis maupun lisan. Pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek, penilaian diri. Yang ketujuh, menentukan alokasi waktu. Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, kekuasaan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar. Yang kedelapan, menentukan sumber belajar. Sumber belajar adalah rujukan, objek, dan atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang berupa media cetak dan elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Baik, saya alihkan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Sania Maharani yang sudah menyampaikan materi ketiga dan materi keempat. Demikianlah presentasi kelompok 7 pada hari ini. Jika teman-teman mempunyai pertanyaan, silakan ajukan ke forum yang ada di e-learning. Sekian presentasi kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.